Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviani dengan NIM 0551190442. Di sini saya akan simulasi untuk mata kuliah Hukum Pidana sebagai sarjana S1 Hukum di Universitas Terbuka. Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, yang mulia para anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, Saudara Panitera, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya Nabila Oktaviani, sarjana hukum selaku kuasa hukum dari terdakwa. Berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 6 Oktober 2025, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan nota pembelaan atau pledoi ini. Yang mulia, kita telah sama-sama mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa atas dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan segala hormat, kami memohon kepada yang mulia dengan kacamata hukum yang kaku, tetapi juga dengan nurani dan rasa keadilan yang mendalam. Karena setelah melalui serangkaian persidangan terungkap banyak fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana. Pertama, mari kita bedah unsur yang paling krusial dengan rencana terlebih dahulu, atau yang dalam bahasa hukumnya kita sebut sebagai made for bedach ten red. Unsur ini mensyaratkan adanya waktu untuk berpikir, menimbang, dan memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang. Jaksa penuntut umum berdasarkan tuduhan rencana ini diambil dari rencana ini pada faktanya bahwa terdakwa membawa sebilah pisau lipat yang diambil dari jok motornya. Namun, mari kita lihat fakta persidangan yang sebenarnya. Pisau lipat tersebut bukanlah senjata yang dibeli atau disiapkan khusus untuk membunuh. Itu adalah pisau serbaguna yang selalu berada di jok motor terdakwa sejak ia masih duduk di bangku SMA. Tidak ada satupun saksi, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan terdakwa membeli pisau, mengasah pisau, atau melakukan persiapan lain yang mengarah pada sebuah rencana pembunuhan. Terdakwa datang ke tempat kos korban secara spontan tanpa membuat janji, hanya karena ingin berbincang seperti yang selalu mereka lakukan, yang mulia. Yang mulia, jaksa penuntut umum juga mengaitkan hobi terdakwa menonton serial narkos, kondisi ekonomi yang terlilit pinjaman online, bahkan rasa iri hatinya sebagai bagian dari sebuah rencana. Namun, segala hormat, penonton film bukanlah tindak pidana. Merasa iri bukanlah delik. Terlilit utang bukanlah sebuah kejahatan. Semua ini baru bisa menjadi relevan jika terbukti menjadi bagian dari sebuah skenario pembunuhan disusun dengan tenang dan matang. Dan dalam perkara ini bukti itu tidak pernah ada. Perbuatan tragis ini terjadi secara spontan. Terdakwa melakukan kejahatan dalam keadaan hilang kendali sesaat yang dipicu oleh kata-kata korban yang sangat menyakitkan dan menusuk harga dirinya. Kondisi kejiwaan terdakwa ini telah diperkuat oleh keterangan ahli psikolog forensik dan yang kita dengarkan bersama kesaksiannya di persidangan pada tanggal 10 November 2025 lalu. Kedua, adanya perlawanan dari korban secara signifikan mengubah sifat perbuatan ini. Ini bukanlah eksekusi satu arah yang diinginkan dan terencana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa hingga berdarah, yang buktinya telah terlampir dalam visum et repertum, luka gigit pada terdakwa. Tikaman yang dilakukan terdakwa terjadi dalam situasi panik, kalut, dan ketakutan. Ini adalah sebuah perkelahian tragis yang berlangsung dalam hitungan detik, bukan sebuah eksekusi yang terstruktur. Oleh karena itu, perbuatan ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan dan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP atau paling berat pembunuhan biasa dalam pasal 338 KUHP. Ketiga, mohon yang mulia hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa. Ia baru berusia 23 tahun, seorang mahasiswa yang belum pernah sekalipun berurusan dengan hukum. Ia sangat menyesali perbuatannya. Sejak pemeriksaan pertama diangkat penyelidikan, terdakwa selalu berkata jujur dan terus terang. Ia tidak pernah melarikan diri atau menyulitkan proses hukum. Bahkan terdakwa yang dengan kooperatif menunjukkan di mana ia menyembunyikan barang yang mulia.
Keadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang anak muda yang melakukan perbuatan spontan di bawah tekanan emosi yang berat adalah keadilan yang mematikan harapan, bukan keadilan yang seharusnya menghidupkan. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Premier menyatakan terdakwa Ayam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP atau lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan masa depan terdakwa, sikap kooperatif serta penyelesaian mendalam, lebih subsidiar atau apabila yang mulia hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan rasa kemanusiaan, demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia majelis hakim. Atas nama terdakwa Ayam, saya Nabila Oktaviani selaku kuasa hukum mengucapkan terima kasih. Semoga keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya dan seadilnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.